Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata topik asesmen SD atau paket A, melakukan asesmen awal pembelajaran bersama saya Teddy Soleman SPD dari SD Negeri Slawi Wetan 01. Apa itu asesmen? Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. 3 pendekatan asesmen. Yang pertama, diagnostik, formatif, dan sumatif. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan awal kebutuhan belajar peserta didik. Asesmen formatif yaitu nilai tengah dalam himpunan data. Sedangkan asesmen sumatif, angka tersering muncul dalam himpunan data. Mengapa dilakukan asesmen diagnostik? Kondisi murid yang beragam dalam berbagai hal seperti kebutuhan, kemampuan, latar belakang, pengalaman, dan tingkat kematangan peserta didik itu berbeda-beda. Nah, tahapan dalam penyusunan asesmen diagnostik yang pertama menganalisa rapor tahun lalu, kemudian mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan, menyusun instrumen asesmen, menggali informasi tentang peserta didik, melaksanakan asesmen dan mengolah hasil asesmen. Kemudian menggunakan data hasil asesmen untuk merancang pembelajaran yang bermakna sesuai karakter peserta didik. Hasil asesmen guru digunakan sebagai pengaturan kelompok belajar, perbanyak bahan ajar visual dan teks, bimbingan bagi yang belum mencapai kompetensi, pembagian peran dalam kelompok. Kesimpulan, asesmen diagnostik dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Hasil dari asesmen diagnostik dijadikan sebagai rujukan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bapak dan Ibu Guru, berikut saya lampirkan foto dokumentasi ketika anak-anak melaksanakan asesmen diagnostik di SD Negeri Slawi Wetan 01. Nih, berikut foto-fotonya bisa dilihat. Bukti penyebaran aksi nyata topik asesmen SD paket A melakukan asesmen awal pembelajaran. Aksi nyata topik asesmen SD paket A melakukan asesmen awal pembelajaran dibagikan melalui media sosial YouTube dengan link sebagai berikut di sini. Bukti penyebaran aksi nyata di YouTube dan screenshot WA. Di sini nanti saya akan lampirkan di sini nanti foto YouTube dan foto bukti screenshot yang saya sebar di grup WA. Umpan balik rekan sejawat oleh Ibu Albiah, guru mapel PAI. Bu Albiah menyatakan banyak cara yang dilakukan untuk melakukan asesmen diagnostik. Tidak hanya melihat raport atau tes atau paper test. Nah, Pak Teddy sudah melakukan asesmen yang menarik, bahkan murid tidak merasa sedang mengerjakan tes. Sedangkan umpan balik dari rekan sejawat Ibu Fitriyanti, guru kelas SD 1, yaitu menurut Bu Fitri, asesmen yang dilakukan Pak Teddy sudah bagus. Dengan melakukan asesmen ini, Pak Teddy sudah mengetahui kemampuan peserta didik yang belum bisa membaca
aksi nyata yang dijelaskan sudah sangat bagus. Refleksi: setelah mempelajari modul ini dan membuat aksi nyata yang saya buat dalam bentuk video di YouTube, saya mendapatkan pengalaman baru yang sangat bermakna, yaitu melakukan asesmen diagnostik ternyata banyak sekali manfaatnya, sehingga kita tahu kemampuan awal peserta didik, dan pembelajaran bisa berpusat pada peserta didik sesuai dengan kemampuan dan minat belajar peserta didik. Langkah berikutnya adalah membuat asesmen diagnostik di awal pembelajaran, sehingga pembelajaran di kelas berpusat pada peserta didik. Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, demikian aksi nyata yang telah saya buat. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat, dan juga bisa menginspirasi untuk Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia untuk kemajuan pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Salam dan bahagia guru hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.